Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nur Fatima. Saya berasal dari kelas HTNA. Nomor induk mahasiswa 200-203-11-0014. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan mata kuliah Ulumul Quran sebagai guna memenuhi UTS Ulumul Quran. Baik, langsung saja. Nomor 1 adalah bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, jelaskan secara rinci. Nah, pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu ada 3 tahap. Nah, tahap pertama adalah Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz oleh Allah. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Buruj ayat 22. Lalu yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, menurut pendapat ulama yang paling sahih, Baitul Izzah ini terdapat pada langit yang paling bawah atau langit dunia. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Qadr ayat 1. Lalu yang ketiga adalah Al-Quran secara langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 106. Nah, penurunan ini terjadi selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kalau di Mekah itu terjadi selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Sedangkan di Madinah terjadi 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Nomor kedua adalah uraikan secara rinci perbedaan penulisan mushaf pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman bin Khattab. Baik, perbedaan sikap antara Abu Bakar dan Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran adalah Abu Bakar melakukannya karena khawatir ada ayat yang hilang dari Al-Quran itu karena wafatnya para penghafalnya. Karena kala itu Al-Quran belum terkumpul dalam satu tempat. Kemudian ia mengumpulkan Al-Quran dalam suf-suf yang berisi ayat-ayat yang berurutan sesuai yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada masa Umar, beliau mengumpulkannya karena terdapat banyak perbedaan dalam cara baca atau qiraat, hingga Al-Quran dibaca dengan dialek masing-masing kaum itu. Sehingga ada yang berkata bahwa bacaanku lebih baik dari bacaanmu. Dari kondisi itu membuat orang-orang hampir menuju kepada kekafiran karena khawatir akan hal itu. Utsman bin Affan akhirnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang disusun secara urut sesuai surah. Lalu dia hanya mengambil dari dialek suku Quraisy dan menasaknya sekitar 4, 5, atau 7 dialek. Kemudian ia mengirimkannya atau menyebarkan ke segala penjuru, lalu memerintahkan membakar mushaf yang selain itu. Nah, siapa pencetus harokat dalam Al-Quran? Nah, beliau adalah Nasr bin As al-Laith. Nah, yang ketiga, berikan contoh ayat yang terjadi nasikh mansukh serta penjelasannya. Itu contohnya terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 65. Ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.